Nah guys, dengan aplikasi pinjol ilegal mudah cair terbaru 2022 ini, saya berhasil mendapatkan pinjaman sebesar 2,8 juta rupiah langsung cair walaupun saya baru saja membuat akun. Untuk teman-teman yang ingin mendapatkan pinjaman uang yang besar dengan pencairan yang cepat, kalian bisa tonton sampai selesai video pinjol ilegal mudah cair terbaru 2022. Data busuk bisa di ACC, nggak usah dibayar. Semuanya, balik lagi di channel Yudis Official. Di video kali ini saya akan mereview aplikasi pinjol ilegal mudah cair 2022. Pinjaman online langsung cair, nggak usah dibayar. Dan ini adalah pinjol ilegal bisa cair ke e-wallet seperti Dana, OVO maupun GoPay. Nah, dikarenakan ini aplikasi pinjol ilegal berarti tanpa DC lapangan, nggak akan ada yang samperin kalian ke rumah. Dan yang jelas pinjol ilegal nggak usah dibayar. Sebagaimana anjuran pemerintah sendiri, Kemenkominfo mengatakan di website resminya, ambillah uang sebanyak-banyaknya dari aplikasi pinjol ilegal dan nggak usah dibayar. Maka dari itu tugas kita di sini adalah untuk membantu pemerintah. Nah, untuk teman-teman kalau kalian ingin galbay, pastikan kalian menggunakan HP cadangan ataupun HP yang tidak terpakai. HP tersebut sudah kalian isi data-data palsu seperti foto-foto di galeri dengan wajah orang lain maupun daftar nomor kontak palsu. Tapi misalnya kalian hanya punya satu HP dan maksa ingin galbay, pastikan kalian sudah mengamankan data-data penting seperti foto dan video yang ada di galeri maupun daftar nomor kontak kalian ke Google Drive. Nah, setelah itu kalian isi galeri kalian dengan foto-foto wajah orang lain yang bisa kalian ambil dari Facebook. Lalu buat daftar kontak baru, nomor asal-asalan ataupun nomor admin slot juga bisa. Karena kalau kalian pinjam di pinjol ilegal, aplikasi tersebut dapat mengakses ke galeri HP dan daftar nomor kontak kalian. Maka dari itu biar nantinya tidak ada sebar data ya teman-teman, pastikan kalian sudah mengamankan data-data penting kalian ke Google Drive. Untuk teman-teman yang ingin melakukan pinjaman online di aplikasi pinjol ilegal dan membantu mengikuti anjuran pemerintah, jika kalian ingin galbay ataupun tidak galbay itu adalah pilihan kalian masing-masing. Jika saya pribadi, jika saya meminjam, saya akan mengembalikannya. Dan sekarang kita akan langsung saja review aplikasi pinjol ilegal mudah cair terbaru 2022. Nah teman-teman, sekarang kita sudah berada di Google Play Store ya. Langsung saja kalian ketikkan di pencarian yaitu Tunai Pintar Pinjaman Duit. Aplikasi pinjaman ini sudah di-download lebih dari 100.000 pengguna dan sudah mendapatkan 4,5 bintang dari 10.000 ulasan. Jadi kita akan melihat terlebih dahulu ya teman-teman ulasan ataupun rating dari aplikasi ini. Kita tidak boleh langsung percaya dengan bintang 5 karena bisa jadi itu adalah karyawan dari aplikasi tersebut. Jadi kita akan melihat untuk bintang 1 dari Aryandi Dirgantara. Ini masih tergolong sangat baru ya teman-teman, 2022. Aplikasi aneh, saya hanya melihat-lihat tiba-tiba uang masuk ke rekening saya, padahal saya belum mengajukan pinjamannya. Jadi aplikasi pinjaman ini tergolong sangat mudah untuk cair ya teman-teman. Jadi sebelum kita masuk melihat tentang dan iklan yang mereka tawarkan, kita akan masuk terlebih dahulu ke website resmi dari Otoritas Jasa Keuangan yaitu OJK untuk memastikan apakah aplikasi pinjaman Tunai Pintar ini sudah berizin di OJK atau belum. Penyelenggara Fintech Lending berizin per 22 April 2022. Ini adalah data terbaru yang dibagikan langsung dari OJK ya teman-teman. Tidak ada data terbaru yang dibagikan kembali dari OJK dan ini adalah data terakhir yang di-share oleh OJK ya teman-teman. Perusahaan Fintech Lending berizin per 22 April 2022. Di bawahnya ada beberapa nama aplikasi pinjaman uang online yang sudah berizin di OJK. Dan sekarang kita akan melihat ya, apakah aplikasi pinjaman uang online Tunai Pintar Pinjaman Duit ini sudah berizin di OJK atau belum. Kita lanjut saja scroll ke bawah dengan singkat ya teman-teman. Jadi sebelumnya saya sudah mengecek terlebih dahulu ya, aplikasi pinjaman uang online Tunai Pintar ini memang belum terdaftar di OJK ya. Jadi di sini kita akan memastikan bersama-sama ya. Dan benar saja, aplikasi pinjaman uang online Tunai Pintar ini belum berizin di OJK ya teman-teman. Dan sekarang kita akan langsung saja kembali ke Google Play Store. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Dan sekarang kita akan melihat iklan yang mereka tawarkan. Apa aja sih kelebihan dari aplikasi pinjaman ini? Pinjaman online tanpa anggunan, limit hingga 10 juta rupiah dengan tenor pembayaran yaitu mulai dari 91 hari sampai dengan 180 hari. Biasanya aplikasi pinjaman online yang ilegal itu hanya memberikan tenor pinjaman yaitu sampai dengan 7 hari saja.
Periode pinjaman bayar cicil tanpa tekanan, aman dan terpercaya, melindungi data pribadi, pelunasan fleksibel, banyak metode pembayaran, mulai dari BNI, BCA, lalu Alfamart. Jadi di sini kalian harus menggarisbawahi terlebih dahulu ya teman-teman, aplikasi pinjaman ini belum terdaftar dan belum berizin di OJK. Jadi cukup lumayan ya apa yang mereka tawarkan dari iklan aplikasi ini. Dan sekarang kita akan langsung saja melihat tentang aplikasi ini. Di sini kita bisa melihat dengan singkat saja ya teman-teman, untuk jangka waktu pinjaman yaitu mulai dari 91 hari sampai dengan 180 hari. Jumlah pinjamannya yaitu yang bisa kita dapatkan mulai dari Rp300.000 sampai dengan Rp6.000.000. Di bawahnya terdapat contoh perhitungan pinjaman yang harus kalian ketahui terlebih dahulu ya. Ini adalah contoh simulasi pinjaman. Kita lanjut saja ke bawah. Untuk melakukan pinjaman di aplikasi ini minimal kalian harus berusia 18 tahun ke atas. Kita akan melihat kembali untuk akses yang diminta oleh aplikasi pinjaman ini. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu ya teman-teman. Untuk akses yang diminta oleh aplikasi pinjaman online yang sudah legal resmi berizin di OJK itu hanya minta akses ke kamera dan lokasi saja. Jadi seperti itu ya. Kita akan langsung saja melihat apa aja sih izin yang diminta oleh aplikasi pinjaman online Tunai Pintar ini. Aplikasi pinjaman online Tunai Pintar ini dapat mengakses ke kamera, kontak, lokasi, nomor telepon, storage seperti galeri kalian dan masih banyak lagi. Ini adalah akses yang diminta oleh aplikasi pinjaman ini. Jadi sudah saya jelaskan sebelumnya ya teman-teman, kalian harus mengkondisikan terlebih dahulu ya sebelum melakukan pinjaman di aplikasi ini. Kalian bisa melihat penjelasan saya sebelumnya ya, di awal sudah saya jelaskan bagaimana caranya mengkondisikannya. Dan sekarang kita akan langsung saja masuk ke aplikasi pinjaman online Tunai Pintar Pinjaman Duit ini. Di sini kalian bisa membaca terlebih dahulu ya teman-teman. Kalian bisa langsung pilih tentu jika kalian sudah membaca sampai dengan ke bawah ya teman-teman. Nah, sekarang kita sudah berada di tampilan awal ataupun menu utama dari aplikasi pinjaman online Tunai Pintar ini. Di sini jumlah pinjaman yang bisa kita dapatkan yaitu mulai dari Rp300.000 sampai dengan Rp10.000.000 ya teman-teman. Dan di sini banyak sekali embel-embel yang mereka tawarkan ya. Di sini kalian bisa mendaftarkan terlebih dahulu menggunakan nomor telepon kalian. Jika sudah, kalian akan mendapatkan kode verifikasi melalui SMS ataupun kode OTP yang akan kalian isi. Jika sudah, kalian bisa pilih masukkan kode OTP yang sudah dikirimkan. Jika sudah, kalian bisa pilih daftar ataupun login lalu pilih segera melamar. Yang pertama di sini kita bisa melengkapi verifikasi informasi utama yaitu ambil foto identitas lengkap. Di sini kalian bisa foto KTP bagian depan, tidak boleh miring, tidak boleh blur ataupun terhalangi dan juga tidak bisa terpotong ya teman-teman. Pencahayaannya itu harus terang. Nanti akan terisi secara otomatis ya teman-teman, seperti nama lengkap, nomor KTP, jenis kelamin, tanggal lahir, agama, dan status pernikahan akan terisi secara otomatis. Selanjutnya pendidikan terakhir yang bisa kalian isi dan tujuan pinjaman. Mengapa kalian ingin melakukan pinjaman di aplikasi ini? Jika sudah, kalian bisa pilih ajukan. Selanjutnya di sini kita bisa verifikasi wajah ya teman-teman. Silakan dekatkan wajah Anda ke layar. Untuk selanjutnya di sini kita bisa melengkapi dua nomor kontak darurat yang pastinya tidak boleh sama. Kalian bisa isi dua nomor kontak darurat ini dengan nomor orang tua, keluarga, ataupun teman kerja kalian. Pastinya dengan nomor asal-asalan ataupun admin slot juga bisa. Jika sudah, kalian bisa pilih ajukan. Selanjutnya di sini terdapat verifikasi rekening bank. Nomor rekening bank apa yang ingin kalian gunakan untuk proses pencairan di aplikasi ini? Kalian bisa isi nama pemegang kartu, lalu akun bank, nama bank penerbit, lalu telepon pendaftaran. Di bawahnya terdapat catatan. Yang pertama, pastikan rekening Anda benar dan milik sendiri dan tidak bisa menggunakan nomor rekening orang lain ya teman-teman. Yang kedua, rekening BCA dan BNI dianjurkan agar pinjaman kalian untuk disetujui itu dengan mudah ya teman-teman. Untuk teman-teman yang ingin melakukan pencairan ke rekening e-wallet seperti Dana, OVO maupun GoPay, kalian bisa cek kolom deskripsi video ini ya teman-teman jika kalian ingin melakukan pencairan ke rekening e-wallet. Jika sudah diisi dengan benar, kalian bisa pilih ajukan. Selanjutnya di sini terdapat verifikasi informasi tambahan. Kalian bisa isi dengan lengkap untuk informasi tempat tinggal, alamat domisili, informasi pekerjaan, jenis pekerjaan, nama perusahaan, jumlah penghasilan bulanan, lalu foto selfie dengan KTP. Jika sudah diisi dengan benar, kalian bisa langsung saja pilih ajukan. Nah teman-teman, di sini kita bisa melihat ya terdapat jumlah pinjaman yang direkomendasikan untuk kita ya teman-teman. Di sini saya akan mengajukan pinjaman di Rp4 juta. Kalian bisa menyesuaikan terlebih dahulu ya berapa pinjaman yang kalian butuhkan. Jika sudah, kalian bisa pilih melamar sekarang. Nah teman-teman, di sini kita bisa melihat ya pengajuan sedang diproses dan di sini terdapat dua pinjaman yang telah direkomendasikan ataupun yang cocok dengan saya. Dan total pinjaman tersebut adalah sebesar Rp2,8 juta ya teman-teman, dengan tenor pinjaman
yaitu sampai dengan 7 hari saja. Di sini kita bisa menunggu prosesnya yaitu kurang dari 15 menit saja. Nah teman-teman, pinjaman saya telah berhasil sebesar 2,8 juta rupiah. Untuk teman-teman yang sudah mengajukan pinjaman di aplikasi ini, bukan saya yang menentukan pencairan atau ditolaknya pinjaman kalian. Karena di sini saya hanya mereview dan memberikan tutorial bagaimana caranya melakukan pinjaman di aplikasi ini. Jadi bukan saya yang menentukan pinjaman kalian. Nah jadi seperti itu ya teman-teman, bagaimana caranya melakukan pinjaman uang online langsung cair di aplikasi pinjaman yang ilegal. Saran saya, jika kalian ingin melakukan pinjaman uang online yang sudah legal, resmi, berizin di OJK, kalian bisa cek videonya di sini ya. Jika kalian ingin melakukan pinjaman uang online yang sudah legal, resmi, berizin di OJK. Semoga video kali ini bermanfaat dan kalian juga bisa disetujui ya untuk melakukan pinjaman di aplikasi ini. Jadi cukup sekian video kali ini, semoga bermanfaat dan kita akan ketemu lagi di video selanjutnya.